Shalom para pemirsa dimanapun Anda berada, salam sejahtera, senang berjumpa kembali dalam satu acara dari Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Denpasar. Saat ini saya ingin mengajak bagi kita semua untuk merenungkan satu kisah di dalam Injil yang terdapat di dalam buku Markus 10 ayat 14b hingga 16. Saya akan bacakan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saya yakin kita semua banyak yang telah mengetahui tentang kisah ini. Tetapi ada satu pelajaran yang begitu baik yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Pada saat Yesus berada di dunia ini, dalam pelayanannya, Yesus banyak memberikan pelayanan berupa kesembuhan. Yesus banyak melakukan penghiburan bagi orang-orang yang mengalami banyak kesusahan atau sedang banyak mempunyai pergumulan hidup. Sehingga pada saat Yesus di dunia, kemanapun Yesus pergi, selalu banyak orang datang untuk bertemu dengan Yesus, untuk mendengarkan kata-katanya. Saat itu pun Yesus sedang berada di satu kota dan banyak orang datang berkerumun untuk bertemu dengan Yesus. Nah, di antara kerumunan itu ada sekelompok ibu-ibu yang datang dengan menggendong anak-anak mereka. Mereka juga berusaha untuk dapat mendekati Yesus. Dan ibu-ibu ini dengan bersusah payah berusaha untuk bisa menerobos kerumunan orang-orang itu. Mereka adalah ibu-ibu yang punya beban berat, banyak pergumulan, bahkan banyak yang hampir putus asa. Wajah mereka pucat karena letih, baik jasmani maupun rohani. Tapi mereka adalah ibu-ibu yang berhati teguh dan sabar. Buktinya apa? Kalau ibu-ibu ini adalah yang berhati teguh dan sabar. Mereka berhati teguh karena mereka bersusah payah untuk dapat menemui Yesus. Karena mereka beranggapan bahwa Yesuslah satu-satunya pengharapan mereka. Kenapa mereka sabar? Karena walaupun dengan susah payah, mereka tetap sabar. Walaupun mereka harus menerobos kerumunan orang banyak dengan bersusah payah, mungkin ada yang terinjak, mungkin ada yang tersikut mungkin ya, tapi mereka tetap sabar. Akhirnya selangkah demi selangkah Yesus semakin dekat dengan mereka. Dan akhirnya Yesus berdiri di hadapan mereka. Ketika Yesus memandang wajah ibu-ibu ini merasa berbahagia karena mereka melihat kasih Yesus yang terpancar dari mata Sang Juru Selamat ini. Dan Yesus bertanya kepada ibu-ibu ini, apa yang akan aku lakukan untuk menolongmu? Yesus bertanya. Yesus memberikan perhatian yang khusus kepada para ibu-ibu ini. Lalu salah satu ibu-ibu ini
menjawab, "Tuhan, tolong sembuhkan anakku." Dan Yesus langsung membopong anak itu dan lenyaplah segala penyakit yang dideritanya. Tidak sampai di situ saja. Kata-kata penuh damai diucapkan untuk menghibur ibu-ibu itu. Yesus memberkati anak-anak mereka, mulai dari yang bayi, anak-anak, sampai ada juga yang sudah remaja. Dan ibu-ibu ini merasa sangat terhibur, merasa sangat dikuatkan, dan merasa sangat terberkati oleh kata-kata Yesus. Pemirsa yang terhormat, seandainya masa depan kelompok ibu-ibu ini dan anak-anak mereka terungkap di hadapan kita sekarang ini, maka kita akan dapat melihat para ibu ini selalu mengingatkan anak-anak mereka tentang peristiwa yang terjadi saat itu. Ibu-ibu ini selalu mengulang-ulang kata-kata yang diucapkan Yesus kepada anak-anak mereka. Dan kalau kita bisa melihat keadaan mereka saat ini, maka kita akan melihat di tahun-tahun berikutnya anak-anak itu terhindar dari kesesatan. Anak-anak itu akan kuat menghadapi pencobaan hidup yang mereka harus jalani selama mereka berada di dunia ini. Karena apa? Karena anak-anak itu mengingat perkataan yang disampaikan oleh ibu-ibu mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, satu pelajaran yang indah buat kita saat ini dari kisah yang tadi telah kita pelajari adalah marilah kita semua, saya sebagai seorang ibu, mengajak para ibu-ibu semua untuk datang kepada Yesus, membawa setiap kecemasan kita. Kita akan mendapat kemurahan yang cukup untuk mengasuh anak-anak kita. Janganlah menjauhkan anak-anak kita dari Yesus. Ajarlah bahwa ada juru selamat dunia yang menunggu penyerahan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Banyak orang tua yang kurang memahami betapa besar tanggung jawab orang tua terhadap tabiat anak-anak mereka. Banyak orang tua yang kurang memiliki kelemah lembutan dan akal budi dalam menangani anak-anak kita yang mungkin bersalah atau dalam permasalahan yang sebenarnya orang tua sendirilah yang membuat anak-anaknya mengalami hal seperti itu. Jadi, marilah kita para ibu, para orang tua, kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk membina, untuk mendidik, untuk menanamkan benih kebenaran dalam hati anak-anak kita, agar benih-benih itu bertumbuh dan berbuah, dan akhirnya membawa anak-anak kita memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Kiranya renungan yang singkat ini dapat menjadi berkat dan menguatkan iman kita masing-masing hingga Yesus datang yang kedua kali. Tuhan memberkati.